Apa saja sebetulnya langkah yang bisa kita lakukan agar tadi seperti disampaikan oleh Ibu Lilis, kita lebih bahagia, lebih produktif, kesehatan mental kita juga terjaga agar akhirnya ketika mungkin ada tekanan dari eksternal, tekanan dari luar begitu ya pemirsa ya, kita bisa menghadapi itu dengan tenang dan tidak akhirnya menyelesaikannya dengan kekerasan Bu Iya, Lilis. menurut Lazarus, ketika orang dihadapi pada tekanan, stres kan pasti. Stres? Dan stres itu ada stres positif, negatif ya. Iya. Ada stres, ada di-stres. Dalam artian ketika Tema Sayu mau menikah pasti stres, tapi stresnya positif dong. Jelas mau nikah, Deg-degan mau deg-degan menikah, nggak mungkin misalnya dong begitu misalnya ya. kita mau menikah, enggak biasa aja, malah itu mungkin stresnya biasa Iya, aja ya. iya. Nah, ketika orang menghadapi tekanan itu ada dua yang dilakukan. Yang pertama adalah bagaimana dia kendali stresnya itu, kendali strategi penanggulangan stresnya itu kepada faktor emosi. Yang kedua kepada faktor masalah. Kalau masalah itu menyelesaikan. Jadi mengkomunikasikan, mencari jalan tengah. Itu coping strategi penanggulangan stres kepada masalah. Tapi kalau ke emosi melarikan diri misalnya sakit nih, sakit fisik kan harusnya ke dokter, tapi yang dia lakukan enggak. Mungkin ada beberapa strategi penanggulangan emosi ini ke arah yang positif. Misalnya kalau dia sakit ya sudah aja pergi ke tempat ibadah, kemudian ibadah itu juga iya, tapi setelah itu harus ke masalah, selesaikan. Jadi masalah sekecil apapun selesaikan. Jangan lari dari masalah. Betul, dan masalah ini semua bisa dikomunikasikan kok gitu. Dan semua masalah pasti ada solusinya. Kalaupun betul. tidak ada solusi, sekarang sudah ada ahli-ahli, misalnya silahkan datang ke psikolog untuk konsultasi, Karena mungkin masih ada yang gitu. malu atau mungkin sungkan Atau untuk datang ke ke psikolog, sahabat, gitu kan? atau misalnya ke guru ke guru spiritual bisa jadi Atau gitu ya. guru di sekolah ada guru Nah itu BK begitu ya? minimal ada untuk penyampaian, untuk mengkomunikasikan. Ketika kita frustasi, kita harus mengkomunikasikan, curhat lah istilahnya ke teman. Aku tuh sebenarnya sekarang lagi marah nih ke suami gini. Tapi kamu gak usah solusi ya, dengerin aja bisa. Tapi juga dilihat orangnya bisa menjaga enggak, karena yang terjadi di masyarakat malah jadi gosip, digosok dan panas jadinya. Baik. Kita akan berbincang bersama dengan Kapolres Sukabumi yang sudah terhubung melalui sambungan telepon pada pagi hari ini, yaitu adalah Bapak AKBP Nasriyadi. Selamat pagi, Pak Nasriyadi. Ya, selamat pagi, Mbak. Ya, Pak Nasriyadi, bisa diinformasikan sejauh ini apakah sudah mulai ada informasi ada yang terlibat dalam kasus ini? Karena sejauh ini baru 2 orang ya yang sudah tertangkap. Iya, makasih Mbak. Jadi kami perlu informasikan bahwasannya proses penyidikan dari awal sampai saat ini itu adalah kerjasama antara Direktorat Polres Sukabumi, Direktorat Krim Jabar, dan Direktorat Krim Polda Metro Jaya. Perkembangan terakhir adalah ada 2 orang yang sudah ditangkap oleh Polda Metro Jaya dibantu dengan Polda Lampung, yaitu Saudara Agi dan Saudara SG yang membantu dalam proses eksekusi terhadap kedua korban tersebut. Jadi kita sama-sama melakukan proses penyidikan karena ini adalah ada 2 TKP. TKP pertama adalah TKP pembunuhan yang ada di daerah Jakarta Selatan, yaitu daerah di Lebak Bulus. Yang kedua adalah TKP pembuangan mayat tersebut dan pembakaran mobil. Jadi sampai saat ini sudah ada 4 tersangka yang sudah ditamankan. Pertama kita dari Polres Sukabumi sendiri dibantu sama Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya mengamankan 2 tersangka, yaitu otak pelaku dan anaknya. Yang terakhir adalah mengamankan 2 orang yang diduga membantu melakukan eksekusi dalam perkara ini. Oke, baik. Kemudian apa sebetulnya motif dari pelaku hingga akhirnya melakukan aksi sadis ini? Karena sejauh ini berdasarkan informasi bahwa pelaku ini kabarnya karena ada hutang piutang hingga akhirnya melakukan aksi begitu kejam seperti ini. Iya, pelaku sendiri dengan almarhum suaminya itu sudah menikah selama 8 tahun dikaruniai seorang putri. Sedangkan korban sendiri sebelumnya setelah menikah dan mempunyai 2 orang anak, yang satu almarhum dan akhirnya yang kedua adalah seorang putri yang ikut ibunya di Bali. Jadi mereka tinggal satu rumah yang ini merupakan rumah warisan yang milik daripada korban ini. Sedangkan si pelaku ini adalah tinggal di situ, jadi artinya selama ini tinggal di rumah suaminya gitu ya.
dan mereka selama ini berusaha untuk mengembangkan usaha, seperti usaha rumah makan dan sebagainya. Tapi usaha tersebut tidak berjalan dengan mulus sehingga terbelit hutang yang mereka pinjam atas nama, ada dua bank, bank A atas nama si pelaku sendiri, yang kedua adalah atas nama berdua. Nah, jadi karena atas nama di atas dua bank itu ada nama pelaku, dimungkinkan kalau apabila tidak bisa membayar hutang tersebut akan disita rumah yang mereka tinggalkan, karena rumah itu merupakan jaminan daripada kredit di bank tersebut. Sehingga pelaku mengatakan kepada suaminya agar rumah ini dijual saja, kita akan menutup uang bank karena utang tersebut atas nama si pelaku ini. Tapi karena ini merupakan rumah warisan yang almarhum tidak mau menjualkan rumah tersebut, sehingga ini terjadi cekcok mulut. Nah, itulah yang membuat dia ingin menguasai harta, melunasi hutangnya dan juga selama tertekan hidup di rumah tersebut bagaikan tamu. Karena memang itu rumahnya rumah pelaku dengan anaknya, rumah korban dengan anaknya yang tinggal di situ. Jadi sejauh ini hanya karena harta saja akhirnya pelaku melakukan aksi sadis seperti itu? Ya, karena harta dan merasa tertekan, artinya merasa tidak seperti seorang ibu rumah tangga biasa, jadi seperti tamu lah di rumah sendiri gitu, Mbak. Oke, baik. Dan seperti yang kita tahu bahwa pelaku ini menyuruh orang lain untuk melakukan aksi tersebut. Dan bagaimana pengakuan dari pelaku sendiri, mengapa hingga akhirnya ia menyuruh orang lain begitu untuk melakukan aksi? Dia sempat curhat dengan salah seorang pembantunya, bahwasanya dia tertekan hidup di sini dan kepingin agar suami dan anak tirinya bisa dihabisi. Akhirnya dia menyuruh orang lain untuk membantu. Karena kalau dia lakukan sendiri, pertama dia khawatir karena dia seorang perempuan. Yang kedua dia khawatir dia akan tahu dia posisi pelakunya, maka dia menggunakan tangan orang lain. Tapi pada saat kejadian orang yang disuruh ini ada dua kelompok, baik ada 4 orang, 4 orang dengan 2 kelompok yang berbeda. Kemudian 4 orang dengan kelompok yang berbeda ini di tengah perjalanan ada sesuatu hal yang terjadi dengan kelompok yang pertama seperti sakit atau kesurupan. Akhirnya dua orang kelompok pertama tersebut tidak jadi ikut, yang ikut cuma hanya 2 orang, ikut tersangka AG dan SG. Nah, dengan cara sebenarnya si pelaku ini dialah yang membunuhnya. Dia menyiapkan racun, menyiapkan obat tidur, kemudian skenario semuanya. Jadi saudari Angka ini yang sebagai otak dan sebagai pelaku eksekusi juga. Oke, baik. Pak, terima kasih banyak Pak Nasriyadi sudah berbincang pada pagi hari ini di Anyus Jabar. Semoga sukses selalu. Terima kasih banyak Pak Nasriyadi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Nasriyadi bahwa faktor harta lagi-lagi harta, tekanan, kemudian hingga akhirnya menyuruh orang lain untuk melakukan aksi ini, begitu. Tanggapan Anda dari Bu Lili seperti apa? Iya, tadi ketika orang kan tertekan dia kebayang kalau kita punya hutang gitu ya, nanti juga meskipun sekarang sih bank-bank juga untuk menagihnya menggunakan cara-cara yang humanis ya. Iya, kalau sudah tidak seperti dulu zaman mungkin dulu ya. Kan, kalau sekarang sudah bisa mungkin kena delik hukum. Kalau dulu kan bener datangkan debt collector langsung di ini gitu. Kebayang gitu ya, dia emosinya tidak stabil, kemudian tiap hari ditagih hutang, dia tertekan, kemudian mungkin saja terpikir ini rumah kalau misalnya dia meninggal, rumah dijual, mungkin juga ada selisihnya lah buat saya. Makanya dia hitung-hitung nih selisihnya mungkin bisa dipakai buat dia, plus juga yang bayar yang membunuh. Oke, baik Ibu Lilis Komaria, terima kasih banyak sudah berbincang di Anyus Jabar pada pagi hari ini. Seperti yang disampaikan Ibu Lilis bahwa kita harus produktif pertama ya, dan jaga kesehatan mental. Tentunya harus bahagia. Dan harus bahagia, itu hal yang utama agar kita tidak akhirnya melakukan kekerasan ketika kita menghadapi masalah. Terima kasih banyak Ibu Lilis, dan masih ada sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Anyus Jabar, kami akan segera kembali.